Penjajahan Belanda di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dibahas, terutama karena Indonesia adalah salah satu koloni paling bernilai bagi Belanda. Sejarah panjang penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak penjelajah Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Meski mendapat perlawanan dari masyarakat Banten, Belanda tetap kembali beberapa tahun kemudian di bawah pimpinan Wybrecht van Werwijk dan Jacob van Neck, kali ini ke Kepulauan Maluku. Kehadiran Belanda di Nusantara menimbulkan persaingan ketat dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Inggris, dan Spanyol. Untuk mengatasi persaingan tersebut dan memperkuat dominasi ekonomi di Nusantara, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada 20 Maret 1602. VOC yang diprakarsai oleh Johan van Oldenbarnevelt ini memiliki dua hak utama, yaitu hak monopoli dan hak kedaulatan. Awalnya markas VOC berada di Ambon, namun kemudian dipindahkan ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis untuk perdagangan. Ekspansi ekonomi VOC seringkali dilakukan dengan kejam, salah satunya melalui politik adu domba yang menyebabkan berbagai konflik di kalangan kerajaan lokal. Strategi ini memungkinkan VOC dan kemudian pemerintah Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. VOC berhasil mendapatkan modal besar yang membuatnya unggul dalam perdagangan rempah-rempah dunia, namun pada tahun 1999, VOC runtuh akibat korupsi dan masalah ekonomi internal. Setelah runtuhnya VOC, wilayah Nusantara menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan diberi nama Hindia Belanda. Pada periode ini, pemerintah kolonial memberlakukan sistem tanam paksa, kultuurstelsel, yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 ini memaksa penduduk pribumi untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi dan teh di 20% dari tanah mereka. Hasil panen tersebut kemudian dibeli oleh pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun akibat dari sistem ini, rakyat lebih banyak bekerja di ladang-ladang kolonial daripada mengurus ladang mereka sendiri yang menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan wabah penyakit di berbagai wilayah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan.